Ya, Jadi untuk sahabatku bahwa Kang Agus ini asli dari Yogyakarta, Bantul, Ya. Progo ya, ya, Progo yang jauh. Mungkin tadi di jaraknya berapa jam itu? 3 jam, 3 jam. pas itu Pak. Mantap ini 3 jam. Kalau saya 3 sampai jam. 5 jam kayaknya baru sampai dari Bantul ke Iya, Kebumen itu sampai itu. Tapi Pak, 3 jam itu kan kita saya sama Mas Fajar itu tadi tempat mampir istilahnya itu jajan gitu lah Pak Guru. Kalau nggak jajan ya paling cuma 2 jam setengah sudah sampai sini Pak Guru. Ya. mantap. Kalau saya malah sampai 5 jam 5 jam dari Jogja ke sini. Itu pakai motor itu kayak jalan kaki apa gimana Pak? Pakai motor, cuman kalau pakai motor itu nggak bisa kenceng. Iya. Nah, jadi kalau udah kenceng kayak ada yang ngingatin. Iya. Jadi harus santai kayak gitu. Iya. Jadi sampai 5 jam baru sampai. Itu pakai mobil juga gitu Pak. Iya. Terus gini Pak Guru, ini akan ada yang saya sampaikan kepada Pak Guru. Tentunya saya selaku apa istilahnya itu murid jenengan, saya mengucapkan terima kasih apa yang telah istilahnya itu orang yang dulunya itu saya awam dan istilahnya itu nggak percaya dengan hal-hal yang lain, dan sekarang sudah apa ya istilahnya itu dikasih jasa itu sama jenengan, dan pokoknya saya itu intinya ya cuma bisa berdoa, nanti yang membalas ya di atas itu Pak Guru. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi memang ini asmat seperti yang saya jasankan dengan itu fungsi banyak. Ini salah satunya ini tadi bisa mewujudkan barang gaib, dan juga untuk mengusir juga bisa, tergantung nanti niatnya dan cara bacanya. Tentu saja kan ada apa bilangannya, misalnya dibaca 9 atau dibaca 313 untuk menambah energi. Kalau malam itu diberi sampai 313, lebih baik lebih banyak lagi lebih baik. Dan juga untuk asmat seperti ini karena memang luar biasa untuk fungsinya, terutama di dalam bidang pengobatan. Jadi nanti kalau ada orang sakit, silakan dimintakan sama Allah melalui keberkahan asma yang dibaca itu yang sudah saya ijazahkan, supaya nanti orang-orang ya mudah-mudahan yang misalnya ada gangguan gaib bisa dibuang seperti itu. Yang penting yakin, ikhlas, pasrah pada Allah, dan jangan lupa tetap jalankan sholat 5 waktu, sholat fardu maksudnya, dan sholat sunnahnya juga jangan lupa. Itu untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita sudah dekat sama Allah, Allah akan memandang kepada kita dengan penuh rahmat. Kalau Allah sudah memandang kita penuh rahmat, insya Allah kita akan senantiasa dikasihi dan disayangi oleh Allah. Jadi tetap dimanapun, dalam keadaan apapun, kita jangan lupa bersyukur, kita jangan lupa ingat kepada Allah, selalu berpikir. Sholawat juga jangan ditinggalkan, tetap selalu sholawat apa saja boleh, sholat Jibril boleh, sholawat ringin agung juga boleh, sholawat Nabi yang lainnya juga boleh. Intinya baca sholawat terus, jangan sampai meninggalkan membaca sholawat. Ya, itu apa ya istilahnya itu, ini hanya sebuah hiburan saja ya Pak Guru. Kalau misalnya suka yang membuat ditonton lalu apa tentunya yang penting selama kita masih mau berusaha, insya Allah nanti kedepannya jadi lebih baik itu ya Pak. Semoga ada yang disampaikan lagi sebelum ditutup gitu Pak Guru di dalam hari ini. Oke, sebetulnya sudah cukup. Yang penting untuk sahabat-sahabat, para subscriber, para penonton, kita ketika melihat konten saya, konten yang campuran, ada sejarah, ada penarikan pusaka ataupun apa, ya kalau memang ada yang positif ambil saja positifnya, kalau ada yang negatif buang saja. Dan jika kalian semuanya memang cocok dan suka dengan konten saya, silahkan like, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan
share ke teman-teman agar channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu saja pesan saya untuk subscriber. Oke Pak Guru, ini Itu ada ya. tambahan sedikit untuk istilahnya itu alamat padukaan nekat dan sejarah berdirinya, maka diterangkan sedikit Untuk yang atau mahir yang kita jadi untuk awal daripada padepokan yang saya dirikan itu berawal dari majelis namanya Majelis Berpikir Baitur Ridwan. Kemudian anak-anak yang ngaji itu sudah pada dewasa dan banyak yang merantau. Kemudian di situ untuk tamu justru lebih banyak itu dari luar dan kebanyakan di situ ada yang ijazahan, ada yang ya sekedar sharing, dan juga banyak spiritualis yang hadir, sehingga akhirnya saya dari merubah nama Majelis Baitur Ridwan ke Padepokan. Sebetulnya tidak rubah sih, karena majelisnya tetap ada, tapi padepokannya ini justru sebagai wadahnya. Ya. Jadi di dalam padepokan ini, di Padepokan Guru Ridwan, itu di dalamnya ada Majelis Baitur Ridwan, ada TPQ Al-Fadilah, dan juga ada Madrasah Baitur Ridwan. Jadi untuk ngaji anak-anak, ngaji Al-Quran, dan juga kitab-kitab salaf, itu di madrasah dan majelis. Dan juga di majelis itu banyak kegiatan seperti pembacaan Al-Berjanji, terus mujahadah, dan juga yang lainnya, tahlil yasin juga di situ ada. Kemudian untuk padepokan ini memang sebagai wadah nanti para spiritualis Nusantara ketika hadir sudah ada padepokan seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian kenapa kok dikasih nama Padepokan Guru Ridwan, tidak padepokan yang lain yang keren? Itu hanya biar mudah saja, karena itu kan hanya untuk nama. Ya sebetulnya intinya kan base campnya ada. Kemudian di situ biar mudah diingat, ya pakai nama saya, karena nama saya Ridwan, jadi kan lebih mudah. Oh, Padepokan Guru Ridwan berarti ini milik Ridwan kayak gitu. Jadi seperti itu. Untuk alamat berada di Kebumen, Jawa Tengah, Kecamatan Sadang, Dusun Kaligesing, Desa Segoro, RT 1 RW 6. Silakan yang mau hadir, silakan kita nyambung tali silaturahim seperti itu saja. itu aja.